Baik, selamat siang Bapak narasumber, Dr. Kadek Suranata, SPD, MPD, Kons, dan Bapak Ibu peserta yang sudah hadir. Jadi Undiksa berbagi kali ini membahas tentang metode hipnosis untuk memberdayakan pikiran bawah sadar mencapai produktivitas, belajar, bekerja, dan berkehidupan. Jadi sebelum kuliah online ini dimulai, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal berikut kepada Bapak Ibu peserta. Nanti wajib mengisi survei di akhir sesi, kemudian linknya akan kami bagikan di chat di aplikasi Zoom. Dan bagi peserta yang tidak mengisi survei, tidak akan diberikan sertifikat. Nah, nanti pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya silakan angkat tangan dengan cara klik tombol raise hand. Ya, selamat mengikuti jalannya pemaparan materi kuliah online Undiksa Berbagi, semoga bermanfaat. Waktu 45 menit kami persilakan pada narasumber untuk mulai pemaparan materi dan kemudian silakan lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak Dokter. Terima kasih host kita Pak Gusti atas arahannya. Baik, saudara-saudara mahasiswa dan sahabat Undiksa yang bergabung dalam pertemuan kuliah umum hari ini, Undiksa Berbagi, selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, salam harmoni. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya adalah Dr. Kadek Suranata, MPD, salah satu staf dosen di Prodi Bimbingan Konseling, jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada siang hari ini saya akan berbagi tentang hipnosis. Jadi sebuah metode memberdayakan pikiran bawah sadar untuk mencapai produktivitas. Dalam 45 menit sampai 60 menit ke depan kita akan mengenal apa itu hipnosis dan saya akan berikan tip atau strategi dasar cara menghipnotis diri sendiri atau self hipnosis. Baik. Adapun tujuan umum dari pertemuan kita pada siang hari ini adalah untuk mengenal hipnosis sebagai metode menguatkan fungsi mental. Kemudian secara khusus, saya harap nanti setelah pertemuan ini, saudara-saudara dan sahabat Undiksa yang hadir, yang ikut dalam kuliah ini dapat memahami konsep hipnosis. Kemudian memahami cara kerja hipnosis, memahami fungsi hipnosis, kemudian memahami ciri-ciri kondisi dalam hipnosis, kemudian memahami prosedur dasar hipnosis, dan nanti saya harap mampu melakukan self-hipnosis. Nah, apa itu hipnosis? Hipnosis adalah sebuah metode untuk menerobos ke alam bawah sadar kita, menembus critical thinking area, untuk menanamkan program-program pikiran yang kita kehendaki atau kita seleksi ada di dalam pikiran bawah sadar kita, atau dalam bahasa tertentu atau dalam orang-orang tertentu memandang ini sebagai pemrograman pikiran atau mind programming. Kemudian sering terjadi kesalahan pemahaman apakah hipnosis atau hipnotis. Jadi hipnosis adalah nama keilmuannya, nama dari metode itu. Kemudian hipnotis adalah orang yang menggunakan keilmuan tersebut. Kegiatannya namanya hipnosis, kemudian orang yang melakukan hipnosis adalah hipnotis. Selanjutnya, nah, apa
yang terjadi atau bagaimana proses hipnosis itu. Hipnosis adalah metode untuk memberdayakan atau menanamkan program-program pikiran di alam bawah sadar. Jadi sedikit saya jelaskan di sini bahwa struktur pikiran manusia itu terdiri dari alam sadar dan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Beberapa referensi menyebutkan bahwa ternyata alam sadar, conscious mind kita, yang kita sadari, yang nampak pada kehidupan kita, perilaku kita sehari-hari, itu hanya mempengaruhi 12% dari keseluruhan perilaku kita. Sedangkan yang sisanya, sekitar 80-80% itu dipengaruhi oleh pikiran alam bawah sadar, subconscious mind. Kalau dianalogikan, bagaikan gunung es ya di tengah samudera. Jadi yang nampak itu hanya ujungnya, puncaknya. Sementara yang lebih besar di bawah lautan, itu lebih luas sebenarnya. Itulah seperti pikiran kita sebenarnya. Jadi alam bawah sadar itu lebih luas daripada pikiran sadar yang kita sadari, yang kita dapat amati sehari-hari. Artinya apa? Artinya bahwa apabila kita mampu mengakses alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita, maka kita akan mampu mencapai perubahan, mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Nah, itulah hipnosis yang bertujuan untuk mengakses atau memanfaatkan, memberdayakan pikiran bawah sadar untuk mencapai produktivitas. Baik, saya lanjut. Lalu, apa yang terjadi dalam hipnosis? Bagaimana prosedur kerja hipnosis dalam pikiran kita? Jadi, pikiran kita itu ada, seperti yang saya jelaskan tadi, ada pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ada area yang disebut dengan critical factor yang di sini. Area kritis. Area kritis ini adalah berfungsi untuk memfilter hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita kehendaki. Lalu bagaimana hipnosis bekerja? Hipnosis bekerja menghack atau melampaui atau melalui pikiran critical thinking ini. Sebagai contoh, ketika kita ingin bermalas-malasan, kemudian kita diperintah untuk melakukan sesuatu, maka critical factor, critical area kita akan menjawab, saya sedang tidak ingin melakukan itu, saya ingin bermalas-malasan. Dalam hipnosis, critical area ini kita hack ya, kita lampaui, sehingga kita mampu menanamkan kebiasaan-kebiasaan baru, persepsi-persepsi baru, atau program-program pemikiran yang lebih efektif ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dalam kondisi hipnosis atau hypnotrance, critical factor ini, critical area ini menjadi tidak aktif ya. Jadi pemikiran kritis kita untuk menolak sesuatu yang sebenarnya baik itu tidak berfungsi, sehingga kita bisa mengakses pikiran alam bawah sadar. Nah, sugesti yang seperti apa yang bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita? Sebenarnya setiap individu sudah dibekali dengan nilai-nilai dasar yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita sebagai suatu kebenaran. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam alam bawah sadar kita itu cenderung tidak akan masuk dalam sugesti hipnosis. Jadi sugesti yang bisa masuk adalah
hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi, seperti contoh, kalau kita disugesti untuk melukai seseorang atau menyakiti seseorang, sementara di alam bawah sadar kita tidak ada nilai-nilai itu, maka walaupun dalam kondisi hipnosis sekalipun, sugesti itu tidak akan bisa masuk. Nah itu. Jadi, hal-hal yang bisa terjadi dalam hipnosis, yang bisa kita lakukan dalam kondisi hipnosis adalah hal-hal yang memang sudah ada dalam nilai alam bawah sadar kita. Nah, ini akan terkait dengan, nanti saya akan jelaskan miskonsepsi tentang hipnosis. Jadi, apakah hipnosis itu adalah sebuah metode untuk melakukan kejahatan, menipu? Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya. Nah, lalu apa rasanya dalam kondisi hipnosis? Kondisi hipnosis sebenarnya sudah sering kita alami setiap hari ya. Seperti pada saat kita membaca buku, membaca novel, membaca sebuah puisi dan sebagainya, tanpa kita sadari, kita larut ke dalam isi bacaan itu. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk kondisi hipnosis. Atau dalam kondisi mengendarai mobil atau kendaraan ya. Kalau kita sudah terbiasa mengendarai kendaraan, maka tangan kita, kaki kita secara otomatis akan melakukan fungsinya saat berkendara. Menginjak rem, kalau mobil manual menginjak kopling atau tangan, kalau mengendarai sepeda motor, menarik gas dan sebagainya. Itu kalau sudah terbiasa, itu tidak perlu kita pikirkan lagi, karena itu sudah terjadi secara otomatis. Hal seperti itu sama halnya dengan kondisi hipnosis sebenarnya. Kemudian menonton televisi, menonton film-film kesukaan kita, tanpa kita sadari kita terhanyut ke dalam cerita film itu. Mungkin kalau ibu-ibu yang nonton film Korea atau para gadis-gadis yang nonton film Korea sampai menangis, itu artinya Anda, pikiran alam bawah sadar Anda larut ke dalam cerita yang disajikan dalam film itu. Itu adalah kondisi hipnosis sebenarnya yang terjadi secara alami. Nah, jadi pada dasarnya kita semua sudah pernah mengalami kondisi hipnosis itu. Ya seperti itu. Kita sedang mengendara, membaca buku, menonton televisi atau film, pikiran alam bawah sadar kita larut ke dalam kondisi itu. Nah, kondisi hipnosis adalah sebuah fenomena alami yang terjadi saat aktivitas otak berada di antara gelombang alfa dan theta. Jadi, nanti kita akan bahas tentang gelombang otak ya. Kondisi yang sama juga terjadi pada saat orang-orang melakukan meditasi, kita sedang berdoa dengan khusyuk, tanpa kita sadari bahwa kita sudah berada dalam kondisi hipnotis itu. Seperti terpana melihat sesuatu, terhanyut membaca novel dan suatu cerita, melamun dan semacamnya, itu adalah gelombang yang sama dengan gelombang yang terjadi dalam kondisi hipnosis. Jadi di antara gelombang alfa dan theta. Nah, baik. Jadi, apa perbedaan kondisi hipnotis dengan non-hipnosis? Jadi, ada miskonsepsi ya, kalau orang terhipnotis itu bisa ditipu, bisa dicelakai, dan sebagainya. Itu sebenarnya miskonsepsi. Sebentar. Dalam kondisi hipnotis, pikiran kita cenderung lebih fokus ya. Kesadaran menjadi meningkat,
dan cenderung lebih mampu menerima saran. Jadi critical area kita menjadi lemah, tidak mental ya. Dan metode hipnosis diakui secara legal. Sementara kondisi yang lain yang non hipnosis, kondisi subjek itu tidur, malah tidak sadar, dan bisa terjadi pemaksaan kehendak di sana karena mereka tidak mampu mengendalikan dirinya, hilang kesadaran ya. Kemudian hilangnya akal sehat seperti kasus-kasus penipuan, pembobolan ATM gitu ya, ada seorang yang dibawa ke ATM kemudian diminta mengambil uangnya, ditransfer dan sebagainya, itu sebenarnya bukan hipnosis, itu non hipnosis. Karena hipnosis sebenarnya kita justru mampu mengendalikan diri kita, bukan kehilangan kontrol diri seperti itu. Jadi banyak miskonsepsi yang mengatakan itu adalah korban hipnosis. Itu sebenarnya bukan. Itu salah. Itu hal yang berbeda. Jadi hipnosis hanya bisa terjadi atau Anda rasakan apabila Anda mengizinkan diri Anda untuk mengalaminya. Jadi kalau kita mengizinkan kita berada pada kondisi hipnosis, maka hipnosis bisa terjadi. Seperti contoh-contoh tadi ya, ketika kita membaca novel, menonton film, jadi kita sendiri yang mengizinkan diri kita terhanyut dalam cerita novel itu, bukan dipaksa. Yang itu terjadi adalah secara alami, tidak dipaksa. Dan setiap orang yang normal mampu berada pada kondisi hipnosis. Orang yang cerdas tanpa gangguan emosional lebih cepat mengalami hipnosis. Jadi jangan salah paham. Kalau orang yang terhipnotis itu adalah orang-orang yang tanda kutip orang yang bego atau tolol ya, bukan sebenarnya. Malah orang yang cerdas yang tidak memiliki gangguan emosional itu lebih mudah mengalami kondisi hipnosis karena memiliki konsentrasi, fokus dan imajinasi yang lebih kuat. Berapa yang berita yang beredar di masyarakat tentang miskonsepsi hipnosis ya, seperti wanita Parubaya ini di Lampung Pos 19 Maret 2020, wanita Parubaya korban hipnotis menjadi tidak berdaya dan menjadi korban kejahatan. Kemudian waspada kasus hipnotis driver ojol, itu sebenarnya bukan hipnosis, itu hal yang lain. Seperti kalau di daerah Jawa itu dikenal dengan gendem dan sebagainya, itu berbeda dengan hipnosis. Hipnosis itu tidak akan menimbulkan kondisi yang merugikan subjek hipnosis, karena kondisi hipnosis harus diizinkan oleh subjek itu. Kalau mereka tidak mau, ya tidak akan terjadi kondisi hipnosis. Nah, kemudian ada beberapa miskonsepsi yang lain. Orang hipnotis itu memiliki kekuatan supranatural yang mempengaruhi atau mengendalikan pikiran orang lain. Itu sebenarnya salah. Seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi itu hal yang berbeda. Gendem, kemudian pelet, dan sebagainya itu berbeda dengan hipnosis. Hipnosis itu adalah metode yang legal, bukan untuk melakukan kejahatan. Dan orang yang bisa mengalami hipnosis harus mengizinkan dirinya untuk mengalami hipnosis itu. Jadi kalau terhipnotis kemudian dirugikan, kemudian uangnya dia ambil dan sebagainya, itu sebenarnya bukan kondisi hipnotis. Karena hipnosis itu terjadi apabila subjek mengizinkan dirinya untuk mengalami hipnosis dan hal yang ditanamkan dalam kondisi hipnosis atau sugesti-sugesti yang diberikan. Nah, jadi hipnotis itu tidak menggunakan kekuatan supranatural, bantuan jin apalagi, atau hal-hal gaib lainnya. Hipnotis itu hanya menggunakan kekuatan sugesti
atau pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik khusus. Nanti kita akan belajar secara singkat dasar-dasar membuat sugesti. Kemudian kesalahan yang lain, kondisi hipnosis atau kondisi tidak sadar itu tidak benar. Jadi sekali lagi saya katakan hipnosis itu disadari, malah disadari oleh subjek. Bukan tidur. Mungkin kalau Anda saudara-saudara mahasiswa dan sahabat Undiksa sekalian membayangkan hipnosis itu cenderung terkait dengan kondisi tidur, tidak tanpa disadari. Jadi tubuh kita dikendalikan orang lain, itu salah. Jadi kondisi hipnotis itu adalah kondisi sadar. Kita mendengar semua suara di sekitar kita, kemudian kita menyadari apa yang kita lakukan, kemudian kita bisa menolak suatu hal yang memang tidak ada dalam nilai-nilai alam bawah sadar kita. Kemudian hipnosis menyebabkan lupa ingatan. Itu keliru juga. Justru dengan kondisi hipnotis orang bisa belajar dan berkonsentrasi, kemudian menghafal dengan sangat cepat. Hipnosis juga bisa membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi. Jadi kesalahpahaman menyebutkan bahwa hipnosis menyebabkan lupa ingatan, mungkin berasal dari hipnosis entertain ya, state hipnosis atau street hipnosis. Hipnosis untuk hiburan yang disuguhkan di televisi seperti beberapa artis, uya-kuya dan sebagainya menghipnosis seseorang, kemudian orang tersebut lupa ingatan, melakukan hal-hal yang tolol. Itu adalah sebenarnya hanya stick hipnosis untuk hiburan. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Ada kalanya memang subjek mengalami kondisi trans. Jadi yang bekerja adalah alam bawah sadarnya. Namun itu hanya terjadi sementara, dan yang dia lakukan adalah hal-hal yang ada dalam nilai alam bawah sadarnya. Jadi tidak sama sekali tidak ekstrim ya, di luar dari alam bawah sadarnya. Kemudian ada miskonsepsi yang lain bahwa hipnosis itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang bodoh saja, yang tidak memiliki kecerdasan. Justru salah. Milton Erickson, seorang pakar hipnoterapis, menyebutkan bahwa semua orang sebenarnya bisa menuju kondisi hipnosis. Namun hipnosis akan efektif pada subjek yang dapat menerima sugestivitas yang tinggi. Nah ini dari seluruh populasi manusia hanya 10% yang memiliki kemampuan menerima sugestivitas yang tinggi. Dan kondisinya dinamis, bisa berubah-ubah ya. Tidak selalu bisa menerima sugestivitas tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya keyakinannya terhadap kondisi hipnotis, kemudian kondisi mentalnya, emosionalnya, dan sebagainya. Nah, justru orang yang cukup cerdas akan lebih mudah menjadi atau mengalami kondisi hipnotis, karena mereka memiliki kemampuan konsentrasi dan berimajinasi yang lebih baik. Malah orang gila, idiot, tuli cenderung sulit mengalami hipnosis, karena tidak mampu menerima atau memahami sugesti yang diberikan. Perlu disampaikan bahwa hipnosis itu hanya bisa terjadi kalau sugestinya dipahami oleh subjek itu. Jadi kita melakukan hipnosis kepada orang lain, mereka harus memahami bahasa kita. Ya. Jadi kalau kita menghipnosis orang yang tidak mengerti bahasa kita, tidak akan terjadi. Sama seperti orang tuli, pokoknya orang idiot, orang tidak waras, itu yang tidak memahami apa yang kita tanamkan dalam sugesti, cenderung tidak mampu atau tidak dapat terjadi hipnosis itu. Nah, beberapa fungsi dari hipnosis atau jenis hipnosis ada
street atau stick hypnosis. Jadi ini yang saya sampaikan tadi. Ini yang hipnosis yang bertujuan untuk hiburan semata, pertunjukan ya, yang dilakukan di panggung atau jalan-jalan di lapangan, yang tujuannya hanya menampilkan hiburan. Itu yang seperti yang sering kita lihat di televisi ya. Kemudian hypnosleep yang bertujuan untuk membantu subjek mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan tidur, seperti insomnia, sulit tidurnya, mimpi buruk terus-terusan, mengorok, mengantuk terus-menerus, serta ketergantungan obat tidur. Jadi kalau tidak meminum obat tertentu atau obat tidur, tidak bisa tidur, ini bisa dibantu dengan hipnosis. Hipnosis jenis ini dikenal dengan jenis nama hypnosleep ya. Kemudian hypno-wide adalah hipnosis yang dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan berat badan. Seperti terlalu gemuk atau terlalu kurus, atau berat tubuh yang kurang ideal, mengontrol nafsu makan dan sebagainya. Jadi nanti ditanamkan di program dalam alam bawah sadarnya untuk mengatasi kondisi-kondisi itu. Kalau terlalu berat badannya berlebih, mungkin ditanamkan program diet. Kemudian kalau berat badannya kurang atau kurus, nanti ditanamkan program alam bawah sadarnya untuk menambah nafsu makan. Kemudian hipnostres adalah hipnosis yang ditujukan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan stres ya. Halusinasi, psikosomatis, kemudian yang berkepanjangan, kemudian depresi, pesimis dalam hidup dan sebagainya, yang terkait dengan stres atau tekanan psikologis. Kemudian hypnoparenting ini sudah mulai ramai ini digunakan. Hypnoparenting adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan penyangkut pengasuhan. Ya, jadi ini dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi agar mampu melakukan pengasuhan secara lebih efektif. Contohnya, anak-anak balita yang susah makan, kemudian remaja yang suka melawan dan sebagainya yang terkait dengan pengasuhan. Nah ini, kenal dengan hypnoparenting. Kemudian hypnomotivation. Hipnosis yang dilakukan untuk bertujuan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan menyangkut motivasi. Jadi menanamkan program-program motivasi kerja, motivasi belajar, mengatasi rasa malas, rendahnya produktivitas, dan sebagainya. Kemudian hipnoterapi. Jadi hipnoterapi ini sudah masuk ke level yang ini, kembali lagi ke sini, oke. Oke. Hypnostress, hypnoparenting, hypnomotivation, hipnoterapi. Jadi membantu mengatasi berbagai permasalahan gangguan psikologis. Ya, lebih advance dari hipnostress tadi. Jadi mengatasi trauma, histeris, dan sebagainya. Kemudian hipno dalam medis. Nah, metode hipnosis juga sudah dimanfaatkan dalam dunia medis atau kedokteran ya, seperti hypnobirth. Jadi metode melahirkan dengan menggunakan atau memanfaatkan hipnosis. Kemudian hipnoanestesi, mengganti bius ya. Jadi dalam hipnoanestesi orang menjalani operasi itu tanpa dibius, karena sudah ditanamkan dalam alam bawah sadarnya bahwa nanti
dalam progres bedahnya tidak akan terasa sakit di daerah yang dibedah itu. Jadi tanpa bius. Kemudian dari penjelasan tadi, apakah harus takut dihipnosis? Ini kalau Anda memahami apa yang saya jelaskan tadi tentang miskonsepsi hipnosis, kemudian apa itu hipnosis, seharusnya kita ya tidak perlu khawatir kalau dihipnosis. Karena hipnosis itu sekali lagi bukan metode untuk melakukan kejahatan. Nah, kondisi hipnotis itu adalah kondisi relaksasi pikiran yang disertai dengan relaksasi tubuh. Ya, sama seperti kita tidur di malam hari. Malah ketika kita menjalani hipnosis, kita kembali dari atau selesai di akhir hipnosis, kita akan merasakan tubuh kita segar bugar, sehat walafiat, dan lebih nyaman. Dalam kondisi hipnosis, seseorang akan tetap sadar ya. Jadi bisa menolak sugesti atau hal-hal yang ditanamkan yang di luar dari nilai moralnya. Kita di hipnosis untuk melukai orang itu kalau terjadi itu sebenarnya salah, tidak mungkin. Karena sebenarnya di alam bawah sadar kita sudah memiliki nilai-nilai moral yang memfilter itu, menolak untuk melakukan hal seperti itu. Oke, setelah mengalami hipnosis, tubuh kita akan menjadi lebih segar, pikiran lebih rileks. Nah, hipnosis yang paling dasar atau basic adalah hipnosis stick hipnosis atau street hipnosis yang digunakan hanya untuk hiburan sementara. Yang tahapannya, prosedur dasarnya adalah pre-induksi, kemudian induksi, deepening, isolasi, sugesti, dan terminasi. Jadi di pre-induksi nanti ada pre-talk, jadi memperkenalkan diri kalau berhadapan dengan subjek yang baru, kemudian berbincang-bincang, melakukan pendekatan, kemudian uji sugestivitas, untuk mengetahui subjek mana yang memiliki sugestivitas yang tinggi, kemudian yang rendah. Kemudian induksi adalah proses menuju pada kondisi relaksasi dan hipnosis itu sendiri. Kemudian deepening, membuat subjek mengalami kondisi rileks yang lebih dalam, kondisi hipnotis yang lebih dalam lagi. Kemudian isolasi adalah metode untuk menjaga agar subjek tetap dalam kondisi hipnosis. Kemudian setelah terjadi hipnosis baru ditanamkan sugesti, pemrogram pemikiran. Kemudian pengakhiran terminasi. Nah, tahapan stick atau street hipnosis ini tidak akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan ada pertemuan yang lain bisa kita perdalam tentang ini. Namun kita pada pertemuan hari ini kita akan secara lebih dalam membahas tentang self-hypnosis. Self-hypnosis. Jadi apakah hipnosis itu bisa dilakukan secara mandiri atau diri sendiri? Ya bisa. Nah, self-hypnosis ini adalah merupakan cara untuk memprogram ulang pikiran kita sendiri agar mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita ingin apa? Umpamanya kita ingin merasakan ketenangan, ya kita bisa memprogram pikiran kita menjadi tenang. Tujuannya adalah agar kita mampu memegang kontrol diri seutuhnya tanpa dipengaruhi oleh sebelumnya tertanam ke alam bawah sadar kita, seperti cemas yang berlebihan, malas-malasan, dan sebagainya. Bagaimana
self hypnosis itu. Jadi self hypnosis itu adalah bisa menghapus ya pemikiran-pemikiran yang tidak efektif, kemudian atau menambah pemikiran-pemikiran yang lebih produktif, atau mengurangi suatu kondisi yang terlalu berlebih, banyak khawatir itu terlalu berlebih, itu bisa dikurangi, atau mengubah dan memperbaiki program yang ada dalam pikiran alam bawah sadar kita. Jadi metodenya seperti itu. Jadi bisa menghapus, menambah, mengurangi, atau mengubah dan memperbaiki program yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi prosedurnya, yang pertama cari tempat duduk bersandar atau berbaring yang nyaman. Agar nanti kondisi tubuh Anda itu bisa menuju pada kondisi trans ya. Kemudian merilekskan tubuh dan pikiran menuju kondisi hipnotis. Nanti ada prosedur mencapai kondisi rileks ini. Selanjutnya menanamkan ancor self hipnotis untuk memprogram pikiran dengan sugesti dan visualisasi. Kemudian terminasi dan mengakhiri self hipnosis. Teknik praktis untuk menuju kondisi self hipnosis adalah, saya akan jelaskan dulu. Nanti kalau ada waktu kita akan coba ya. Yang pertama, Anda mencoba menutup mata dan diamkan saja. Kemudian biarkan pikiran Anda mengelana kemana-mana. Jadi mengembara, biarkan saja selama 1-2 menit. Sambil memejamkan mata, amati saja apa yang bayangan-bayangan yang muncul dalam pikiran Anda atau kita. Seperti Anda sedang mengamati awan ya, yang berterbangan di langit. Ya, biarkan saja mengembara selama 1-2 menit. Kemudian setelah itu kendorkan otot mata. Kendorkan, lemaskan otot mata, rilekskan dia. Kemudian buat otot mata Anda tidak bisa dibuka. Jadi pejamkan dan kendorkan otot mata sehingga Anda merasa otot mata itu tidak bisa dibuka lagi. Kemudian setelah itu tercapai, kemudian mulai kendorkan seluruh otot tubuh Anda dari ujung kaki. Jadi rasakan jari-jari kaki Anda rileks sampai dengan ujung kepala. Semua kondisi tubuh kita biarkan dalam kondisi yang rileks. Kemudian sambil memejamkan mata dan merilekskan seluruh anggota tubuh, lakukan hitungan mundur ya. Ya, contohnya bisa dari 100 atau dari 500, tergantung dari kondisi kita. Jadi lakukan hitungan mundur 500, 499 sambil memejamkan mata, kemudian merilekskan tubuh. Dan bayangkan setiap angka-angka itu muncul di pikiran kita. Kemudian diselingi dengan sugesti. Semakin rileks. Contohnya seperti ini. 500, 499, 498, semakin rileks, semakin dalam. 497, dan seterusnya. Sampai nanti kita akan melupakan angka-angka itu. Tanpa sadar kita sudah berada pada kondisi trans, hipnosis, antara theta dan beta tadi. Kemudian setelah mencapai kondisi itu, kita memperdalam tingkat relaksasi dengan memperhatikan napas Anda. Jadi sugestikan, masukkan sugesti dalam diri kita bahwa setiap hembusan napas yang mengantarkan tubuh dan pikiran kita, itu akan mengantarkan kita ke dalam kondisi rileks yang semakin dalam, semakin nyaman, semakin damai, semakin masuk lebih dalam ke alam bawah sadar kita. Nah, sampai terjadi kondisi rileks menuju hipnosis. Jadi kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa irama napas kita itu akan membawa kita dalam kondisi yang semakin rileks, semakin dalam, tidur semakin nyaman. Namun sebenarnya dalam kondisi ini kita tidak tidur ya, tetap sadar.
Nah, apa tanda-tanda kalau kita sudah mencapai kondisi hipnotis? Yang pertama itu adalah penapasan diafragma yang tenang dan lebih dalam dari biasanya. Jadi penapasan perut itu lebih dalam ya. Penapasan diafragma kita mencapai kondisi yang sangat rileks dalam bernapas. Kemudian relaksasi seluruh tubuh, rasa nyaman, dan enggan untuk bergerak. Kalau kita sudah mencapai kondisi hipnotis, kita seperti kita sadar, tetapi enggan untuk melakukan gerakan. Jadi seolah-olah seperti tidur. Nah, biasanya ada suhu badan yang meningkat. Dalam arti tubuh kita terasa lebih hangat karena aliran darah sangat lancar ke seluruh tubuh ya. Jadi lebih hangat dari biasanya. Terkadang disertai dengan rasa kebas yang ringan karena kencangnya aliran darah seluruh tubuh ya. Kemudian semakin dalam kondisi hipnosis, biasanya bola mata itu mengarah ke atas dan masuk ke dalam. Jadi seperti orang tidur ya. Atau bisa juga gerakan bola mata ke kanan ke kiri secara terus-menerus secara otomatis atau ke atas ke bawah, berkedip-kedip. Kemudian pikiran dan perasaan terasa lega, ringan dan rileks. Kemudian dalam kondisi ini critical area kita sudah mulai melemah ya. Jadi perasaan malas untuk mengkritisi atau menganalisa sesuatu. Jadi kita seolah-olah yang menerima saja sugesti yang akan masuk atau yang kita tanamkan ke dalam diri kita. Nah, itu tanda-tanda berapa kondisi kalau kita sudah bisa mencapai kondisi hipnotis. Kemudian ketika kondisi hipnosis sudah bisa kita dapatkan, tahapan selanjutnya adalah menanamkan ancor, sugesti dan visualisasi. Ancor itu kalau di artikan itu ya dalam bahasa Indonesia adalah jangkar ya, jangkar. Jangkar. Kenapa jangkar? Kalau dalam realitas sehari-hari, jangkar itu adalah untuk membuat kapal atau perahu itu berada pada kondisi tertentu ya, diam di sana. Ya itu seperti itu. Atau ancoring ini juga bisa seperti jimat ya, kalau kita ibaratkan. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan ancor ini dalam kehidupannya untuk mencapai efektivitas, seperti ada pembicara atau motivator, sebelum naik ke panggung dia akan menghentakkan kaki 3 kali, pokoknya seperti itu. Itu adalah bentuk ancor. Karena ketika dia melakukan itu, dia merasa percaya diri. Atau kita memiliki hal lain. Pokoknya ketika kita memegang pipi kita, kita merasa lebih nyaman. Itu adalah bentuk ancor sebenarnya. Jadi ancoring itu adalah cara menanam sugesti berupa program stimulus respon. Jadi struktur dari ancor itu adalah jika saya, maka saya. Jadi contoh tadi, jika saya menginjakkan atau menghentakkan kaki saya 3 kali ke tanah, maka saya akan mendapatkan rasa percaya diri yang begitu luar biasa. Nah, itu seperti itu. Kemudian sugesti. Sugesti adalah kata-kata tertentu yang diucapkan dalam kondisi hipnosis. Jadi, sugesti itu adalah sebuah kalimat-kalimat tertentu yang kita tanamkan ke dalam bawah sadar kita ketika sudah mencapai kondisi hipnosis. Nah, kemudian visualisasi adalah suatu bayangan atau visual ya, perubahan atau sesuatu yang ingin kita capai. Nah, itu. Jadi hal itu yang akan kita tanam setelah kita mencapai kondisi hipnotis dalam hipnosis. Kemudian ada beberapa trik atau tip untuk menyusun sugesti yang baik. Sugesti yang seperti apa yang paling ampuh? Sugesti yang paling ampuh adalah sugesti yang paling Anda sukai dan Anda yakini akan berhasil untuk diri Anda. Jadi setiap orang itu memiliki atau bisa memilih sugestinya sendiri.
Yang mana yang paling Anda sukai, yang Anda paling yakini berhasil untuk diri Anda, ya gunakan sugesti itu. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam membuat sugesti, ya gunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, jangan berbelit-belit atau multitafsir. Gunakan kalimat positif. Jadi pada dasarnya alam bawah sadar kita itu lebih mudah menerima kalimat-kalimat yang positif. Jadi hindari kata tidak, jangan, bukan, dan sebagainya. Kemudian hendaknya sugesti itu spesifik. Jadi pada satu hal tertentu, jangan membuat sugesti pada hal-hal yang multi ya atau ganda. Karena lebih susah diterima oleh alam bawah sadar kita. Kemudian gunakan present tense. Jadi kondisi pada saat ini, hindari kata akan. Jadi alam bawah sadar kita tidak kurang efektif menerima kata-kata yang belum terjadi pada diri kita. Kemudian bagaimana menanamkan ancor atau sugesti dan visualisasi. Contoh sugesti untuk bangun pagi contohnya. Ketika Anda sudah berada pada kondisi hipnosis tadi, Anda bisa menanamkan sugesti untuk bangun pagi seperti ini. Saat ini saya memejamkan mata saya, membiarkan tubuh saya rileks, dan saya tertidur dengan sangat nyenyak. Dan besok pagi bangun dalam kondisi segar bugar pada jam 5 pagi. Nah itu ditanamkan, diucapkan berkali-kali pada diri kita pada saat ingin bangun pagi. Jam 5 umpamanya. Itu sebenarnya bisa ditanam dalam pikiran alam bawah sadar kita. Kemudian contoh sugesti untuk mengatasi rasa cemas. Contohnya seperti ini. Saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika saya memejamkan mata dan berniat untuk melakukan self-hypnosis, saya menarik nafas yang dalam dan memegang bahu saya, maka tubuh dan pikiran saya langsung mencapai kondisi yang tenang, seperti saat ini, atau yang lebih dalam dari itu. Nah, diulang-ulang beberapa kali, sampai Anda merasakan kondisi yang tenang, rileks, dan nyaman. Seperti apa yang Anda tanamkan seperti ini. Kemudian contoh sugesti untuk mencapai atau meraih konsentrasi belajar yang lebih baik umpamanya. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, setiap saya mengambil buku dan membaca, entah mengapa dan bagaimana, semangat saya menjadi sangat tinggi untuk belajar. Dan ingatan saya menjadi sangat kuat. Nah, itu seperti itu. Jadi itu bisa ditanamkan berkali-kali, disugestikan berkali-kali pada diri kita sendiri ketika kondisi hipnotis tadi sudah tercapai. Nah, oke. Silakan dicoba. Jadi, saya akan ulang lagi dari prosedur awalnya ya. Jadi, prosedur self-hypnosis itu yang pertama adalah Anda cari tempat duduk. Bisa bersandar di kursi yang nyaman sehingga beban tubuh Anda itu tidak perlu Anda topang sendiri atau ditopang oleh sandaran kursi, atau kondisi yang lebih baik itu adalah berbaring yang nyaman. Kemudian merilekskan tubuh dan pikiran menuju kondisi hipnosis. Berikutnya adalah menanamkan ancor, sugesti dan visualisasi tadi. Dan mengakhiri self-hipnosis. Saya ulang lagi, untuk menuju kondisi self-hipnosis, caranya adalah tutup mata Anda dan diamkan saja dalam beberapa menit, 1-2 menit, biarkan pikiran Anda mengembara kemana-mana ya. Ya, amati saja apa yang muncul di pikiran Anda, seperti sedang mengamati awan yang berterbangan di langit, atau sedang melihat ikan yang berenang di akuarium, biarkan saja pikiran itu mengembara. Kemudian kendorkan otot mata, buat otot mata Anda tidak bisa dibuka ya. Jadi seolah-olah Anda tidak bisa membuka otot mata, sehingga Anda tetap terpejam. Kemudian mulai kendorkan seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala.
Rasakan semua anggota tubuh Anda rileks dan nyaman. Kemudian lakukan hitungan mundur dari 500 umpamanya atau 100. Kemudian bayangkan setiap angka hitungan tersebut, kemudian diselingi sugesti pada pikiran kita atau diri kita untuk semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai. Kemudian jika sudah mencapai rileks, perdalam lagi tingkat relaksasi dengan menanamkan sugesti bahwa setiap hembusan napas Anda, setiap irama napas Anda akan membawa Anda ke pikiran yang lebih rileks, semakin dalam, semakin nyaman, semakin damai, masuk ke dalam alam bawah sadar semakin dalam lagi, sampai kondisi rileks tercapai. Nah, ciri-ciri dari sudah tercapainya kondisi hipnotis adalah Anda akan mengalami pernapasan diafragma yang lebih tenang. Jadi napas itu akan lebih tenang, napas perutnya ya. Jadi tidak, iramanya teratur dan tenang, seperti orang tidur yang ngorok, tenang ya. Kemudian tubuh akan menjadi rileks, nyaman, bahkan enggan untuk bergerak. Biasanya disertai dengan peningkatan suhu tubuh, semakin hangat. Namun tidak sampai demam atau corona, bukan ya. Hanya semakin hangat, karena peredaran darah menjadi sangat lancar. Jadi seluruh tubuh kita mendapatkan aliran darah yang sangat deras ya, sehingga kondisi tubuh kita semakin hangat. Kemudian disertai dengan kondisi bola mata yang mengarah atau masuk ke atas, dalam, atau bergerak ke kiri kanan, atas bawah secara otomatis. Ya, kemudian perasaan lega dan nyaman, rileks. Kemudian pikiran akan menjadi malas untuk mengkritisi atau menganalisa sesuatu. Itu biasanya tanda-tanda dari kondisi hipnosis yang sudah terjadi. Setelah itu Anda tanamkan ancor. Tanamkan ancor atau sugesti dan visualisasi sesuai dengan tujuan yang ingin Anda capai. Umpamanya seperti tadi Anda ingin bangun pagi. Ya, sugestinya contohnya bisa seperti ini. Saat ini saya akan memdiamkan mata saya, membiarkan tubuh saya rileks, dan saya tertidur dengan sangat nyenyak. Dan besok bangun dalam kondisi yang segar bugar pada jam 5 pagi. Ucapkan terus-menerus pada pikiran kita sehingga pikiran kita menjadi terprogram untuk alam bawah sadar kita terprogram untuk membangunkan kita pada jam 5 pagi besok, dan seterusnya, seperti contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Nah, silakan dicoba ya, di tempat masing-masing. Nah, untuk pertemuan hari ini, saya hanya mencoba mengenalkan apa itu hipnosis, konsep hipnosis yang saya jelaskan tadi, apa yang terjadi dalam kondisi hipnosis, miskonsepsi dalam hipnosis, dan kemudian prosedur singkat self-hipnosis. Karena kita berjauhan, saya agak susah untuk memandu Anda secara langsung mensimulasikan self-hipnosis ini. Silakan Anda coba masing-masing di rumah. Nanti kalau kondisi sudah normal, silakan kita bisa bertemu di lapangan secara langsung untuk kita coba bersama-sama. Untuk Pak Gusti, silakan waktu saya kembalikan ya. Terima kasih Bapak. Ini sekarang kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan kita langsung aja Pak ya. Jadi penanya pertama ini Bapak Putu Hendra. Silakan. Silakan. Pak langsung ya, Swastiastu. Silakan satu pertanyaan. Terus Bapak. Pak Hendra masih mute itu mic-nya. Swastiastu. Swastiastu Bapak Putu Hendra Himrawan ya. Ya, saya senang sekali Bapak dengan ilmu yang Bapak share untuk kesempatan kali ini. Ini Pak Kadek Suranata ini
sepertinya mantan dosen saya di S1. Selamat pagi Bapak. Jangan sebut mantan lah, nggak enak. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan akan jadi dosen saya seterusnya ini. Ya, silakan Hendra ya. Ya. Yang saya kalau diperlihatkan wajahnya saya lebih cepat mengenal, tapi dari namanya saya sudah pernah kenal sih, rasanya tidak asing. Bisa diperlihatkan wajahnya, Pak? Di mana nih Pak? Sebentar. Videonya. Video. Waduh, saya kurang paham ini. Berapa? Oke, nggak apa-apa. Nah, Gimana? jadi langsung saja pertanyaannya adalah apa perbedaan antara hipnosis kemudian meditasi di dalam yoga? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Nah, tadi saya sempat jelaskan bahwa kondisi hipnotis itu alam pikiran kita sama halnya ketika kita menjalani kondisi meditasi yoga atau sedang sedang berdoa secara khusyuk ya. Jadi pikiran kita berada di antara pikiran. Saya kembalikan saja. Ada gelombang otak pada setiap kondisi kita yang kalau diukur dengan brainwave itu ada alpha, theta, dan sebagainya. Ini saya kebetulan tidak tampilkan slide-nya. Ada sebenarnya bagian yang menjelaskan tentang itu. Nah, dalam kondisi meditasi yoga dan hipnosis, jadi gelombang otak kita berada pada gelombang yang sama, yaitu alpha dan theta. Antara gelombang alpha dan theta. Jadi sebenarnya itu sudah masuk ke alam bawah sadar. Seperti akan tidur, tapi belum tidur. Jadi ya mengawang-awang, tetapi kita masih menyadari. Sama dengan meditasi atau yoga, kan seperti itu. Itu yang samanya. Kemudian yang berbeda adalah kalau meditasi yoga itu adalah tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan pikiran ya, ketenangan pikiran. Bahkan ada beberapa program meditasi untuk mengeluarkan hal-hal yang kalau kita analogikan adalah sampah-sampah alam bawah sadar, gitu ya. Hal-hal yang kotor yang ada dalam bawah sadar kita dibiarkan keluar, karena dengan meditasi semua pikiran-pikiran itu akan otomatis muncul, itu dikeluarkan. Karena dalam ilmu psikoanalisa disebutkan bahwa alam bawah sadar itu menyimpan kenangan-kenangan, memori-memori atau pengalaman-pengalaman, harapan-harapan yang tidak tercapai banyak di sana, seperti hal-hal yang ingin diungkapkan tapi tidak sampai, atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai tidak, tapi itu tertanam di alam bawah sadar, atau pengalaman-pengalaman, kemarahan-kemarahan yang tidak terluapkan, kesedihan-kesedihan yang tidak tersalurkan dan sebagainya, itu tertanam. Nah, dalam meditasi itu dikeluarkan sehingga mencapai kondisi yang lebih baik dalam kondisi mental kita. Nah, perbedaannya sedikit dengan hipnosis ini adalah hipnosis itu menambahkan sedikit dengan menanamkan sugesti, visualisasi dan ancor tadi. Jadi ketika kita sudah mencapai kondisi antara alfa dan theta itu, kita menanamkan sugesti-sugesti atau ancor ke dalam pikiran kita. Kalau kita dihipnotis orang lain ya, maka orang hipnotis itu adalah menanamkan sugesti itu. Atau dalam self hipnosis yang saya jelaskan tadi, kita sendiri menanamkan itu pada diri kita. Apa yang ingin kita capai? Apakah ingin konsentrasi belajar, ingin lebih tenang, dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Pak Hendra tadi ya, pertanyaan yang sangat baik, saya pikir, untuk lebih memahami. Silakan Pak Gusti, saya kembalikan lagi kalau ada rekan-rekan yang isi ya. Atau ada yang ingin menceritakan pengalaman yang sudah pernah ya, karena ini rasanya banyak orang yang sudah melakukan ya, tanpa mungkin saja belum membaca
atau belum mengenal teorinya tapi sudah melakukan. Saya yakin begitu. Baik. Mungkin ada penanya lain dari Bapak Ibu peserta. Ini sudah menunjukkan jam 10. Mungkin diberikan 1 sampai 2 penanya lagi, Bapak ya. Terus Pak Gusti. Silakan Bapak Ibu peserta, mumpung ada waktu. Silakan yang ingin Ya, berdiskusi atau menyampaikan pengalamannya. Ada ya? Oke. Silakan Ibu Dewayu Wijayanti. Swastiastu, selamat pagi Pak. Swastiastu, selamat pagi. Ya, saya mahasiswa S2 Pendas. Ingin bertanya Pak. Terus. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa istilah hipnotis yang selama ini kita gunakan itu kan keliru. Pertama, hipnotis merujuk pada orang yang melakukan hipnosis dan hipnosis itu dilakukan pada keadaan yang diizinkan oleh orang yang dihipnosis, begitu ya Pak? Betul. Kemudian tadi Bapak sampaikan bahwa fenomena hipnosis itu ada fenomena hipnosis dilakukan dengan keadaan terpaksa. Mungkin istilahnya bukan hipnosis Pak Nggih. Yang ingin saya tanyakan misalnya dalam kasus-kasus seperti penipuan ATM tadi. Lalu untuk memperbaiki istilah yang keliru itu apa yang kita gunakan Pak untuk menamai fenomena-fenomena seperti penipuan ATM dengan hipnotis seperti itu, begitu. Ya, teman aja pertanyaannya. Baik, mungkin saya panggil adik apa ibu ya, karena ini masih boleh aja Pak. Baik, Dewayu Wijayanti, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apakah hipnotis itu bisa terjadi atau sugesti-sugesti yang masuk itu bisa terjadi bertentangan atau dipaksa dengan nilai-nilai moral yang ada pada diri kita? Sekali lagi saya katakan tidak ya, karena di awal saya sudah sampaikan ya. Nah, jadi cara kerja hipnosis begini. Jadi hipnosis singkatnya itu adalah atau sederhananya adalah memasukkan sugesti itu yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, entah kata-kata juga bisa visualisasi atau ancor ya, ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, ke sini melewati critical factor ini. Kalau dalam kondisi non hipnosis, kondisi prosedur itu cenderung lebih susah tercapai karena biasanya cenderung ditolak oleh critical factor ini. Pokoknya begini, saya ingin belajar karena besok ada ujian. Nah, ketika mengambil buku, kadang-kadang critical factor atau critical area kita mengatakan ngapain belajar, besok ujian kan masih bisa nyontek. Nah, itu seperti itu. Lebih baik sekarang tidur saja, atau ngapain sekarang belajar? Lebih baik besok pagi jam 6 sebelum ke sekolah atau ke kampus kita ambil buku atau membuat contekan dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu muncul di critical area. Karena critical area ini terbentuk dari pengalaman-pengalaman kita. Karena mungkin sebelumnya kita pernah mengikuti ujian dan nyontek dan berhasil. Nah, sehingga di sini tertanam, di critical factor ini tertanam bahwa ujian itu nggak perlu belajar, nyontek saja sudah bisa dapat nilai, seperti itu contohnya. Nah, itu yang cenderung terjadi kalau dalam kondisi non hipnosis. Tapi dalam kondisi hipnosis ini bisa dilalui critical area itu. Jadi kita bisa mengakses alam bawah sadar kita untuk belajar lebih fokus dan berkonsentrasi. Itu contoh sederhana. Lalu apakah yang bisa dilakukan dalam kondisi hipnosis atau sugesti-sugesti apa yang bisa terjadi adalah hal-hal yang sudah tertanam di dalam alam bawah sadar kita ya, seperti keyakinan, nilai, kemudian pengalaman-pengalaman, emosi yang sudah ada sebenarnya dalam diri kita, di alam bawah sadar kita. Yang saya ceritakan tadi bahwa
alam pikiran kita sebenarnya ada alam sadar, alam bawah sadar. Justru yang lebih luas itu adalah alam bawah sadar. Nah, ini sebenarnya tertanam nilai-nilai kepribadian dan sebagainya di sini. Itu yang diakses oleh sugesti itu. Sehingga hal-hal yang bertentangan dengan ini, paksaan, pokoknya kan tidak mungkin kita memiliki nilai kita merugikan diri kita, mengeluarkan uang ATM kita semua dikasih kepada orang lain yang tidak tepat. Itu kan tidak ada di dalam nilai alam bawah sadar kita. Itu yang saya sebut tidak mungkin terjadi penipuan kalau dalam hipnosis seperti ini. Nah, itu yang paksaan itu, sehingga paksaan tadi tidak akan terjadi dalam kondisi hipnotis. Nah, kenapa terjadi fenomena penipuan ATM, kemudian malah ada tindakan kriminal yang lainnya seperti sampai mobilnya diambil dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang lain. Banyak hal-hal lain yang mirip kondisinya dengan hipnotis ya. Yang masyarakat secara awam itu dikenal hipnosis saja. Karena yang lebih mereka tahu hipnosis. Seperti ilmu gendam ya. Ilmu gendam itu saya pernah membaca sebuah artikel yang sudah menerbitkan tentang gendam itu. Gendam itu malah lebih lebih mengerikan sebenarnya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang di luar dari nilai-nilai yang kita miliki ya, seperti bahkan mohon maaf bisa mencelakai orang yang tanpa kita tahu permasalahannya apa, tidak dikenal, dengan gendam kita bisa mencelakai orang. Jangankan memberikan harta benda kita atau hal-hal yang kita miliki, mencelakai orang juga bisa. Metode yang lain juga ada, mungkin Anda pernah mengenal tentang pencucian otak ya, brainwash. Nah, ini terjadi biasanya pada yang terkenalnya adalah pada, mohon maaf, ini kasus-kasus terorisme gitu umpamanya. Kenapa orang mau membunuh dirinya, membawa bom, kemudian meledakkan dirinya? Karena mereka mengalami kondisi brainwash. Itu berbeda dengan hipnotis ini. Brainwash justru nilai-nilai yang ada ini dilemahkan, nilai-nilai yang sudah kita miliki dilemahkan, diganti dengan nilai-nilai yang separatis tadi, radikal tadi. Lalu apa yang kita sebut ya, jangan sebut hipnosis, yang lain saja. Dan kebetulan saya tergabung dalam anggota perkumpulan hipnosis Indonesia ya. Sudah teman-teman di sana sudah gencar mensosialisasikan ini, bahwa hal-hal yang penipuan itu sebenarnya bukan hipnosis, berbeda ya. Ada berbagai fenomena yang mirip seperti ini. Ya, cara kerjanya mereka juga menggunakan ini, mengakses critical area ini, namun dengan tujuan yang berbeda. Seperti tadi mencuci otak ya, brainwash itu malah ini dihilangkan nilai-nilai yang sudah kita miliki, nilai-nilai yang baik yang sudah kita miliki dihilangkan, diganti dengan nilai-nilai yang sporadis. Pokoknya, mohon maaf, ini seperti kasus terorisme, diganti bahwa kalau Anda meledakkan diri di sana, maka nanti Anda akan disambut oleh 7 bidadari, seperti itu umpamanya. Sebagai contoh ya, kasus yang pernah dipublikasikan bahwa itu yang terjadi pada mereka yang melakukan terorisme dengan bom bunuh. Seperti itu mungkin Adik Dewayu ya, Wijayanti. Pertanyaannya sangat bagus. Yes, sama Bapak jawabannya. Terima kasih Bapak. Mungkin ini lagi satu pertanyaan. Persilakan, tapi mohon karena sudah waktu dipersingkat Bapak ya. Bagi penanya dan Bapak narasumber. Silakan Pak Putu Bagus. Swastiastu Bapak, terus. Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, Swastiastu Bapak Dr. Kadek Suranata, sukses semua untuk galah niki.
Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu masalah materi yang dipaparkan, sangat menarik nih. Kemudian perkenalkan, nama saya Gus Bang, saya dari ISI Denpasar, Pak. Gurus, Pak. Gurus. Oke. Jadi ada pertanyaan seperti ini, Pak, dari saya. Apakah karya seni itu bisa dijadikan sebagai sebuah metode hipnosis, Pak? Atau khususnya lagi karya seni tari, di mana karya seni tari itu kan yang disajikan lebih banyak visualnya gitu. Nah, sementara tadi ada sedikit penjelasan dari Bapak tentang salah satu ilmu hipnosis itu bisa dilakukan dengan visualisasi seperti itu. Nah, kemudian apakah karya tari itu sendiri bisa digunakan atau menjadi sebuah metode hipnosis, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang menarik, Pak. Bagus, Gus Bang ya, dari ISI. Salam hormat saya untuk teman-teman di ISI ya. Salam kami dari Undiksa. Baik, Pak Gus, ini menarik sekali. Apakah tari bisa digunakan untuk metode hipnosis? Ini belum saya pernah temui dan belum baca ya, bagaimana metode hipnosis dengan tarian atau gerakan. Dan ini kalau memang Bapak bisa memikirkannya, dicoba saja, mungkin bisa diangkat menjadi tema riset ya, dan sebagainya. Namun ada dalam, bukan hipnosis ya, tapi terapi psikologi, ada namanya arts terapi ya, terapi seni, move and dance ya, terapi, jadi terapi dalam bentuk gerakan dan tarian itu sudah ada. Dan ya prinsipnya ya sama seperti ini, seperti hipnosis ya, mirip-mirip ya. Jadi menggunakan gerakan dan tarian untuk mengubah kognitif atau emosi dan perilaku yang kurang kita kehendaki atau yang tidak efektif, bisa. Nah, kemudian tadi saya ingin klarifikasi tadi, visualisasi tadi itu adalah, maksud saya begini, ketika kita ingin mensugesti diri kita sendiri, self hipnosis, kita bisa membayangkan sesuatu hal yang ingin kita terjadikan dalam pikiran kita. Itu yang kita tanamkan. Itu yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Sebagai contoh, Pak Gus Bang ya, kita besok saya akan ujian, pokoknya gitu. Ujian apalah, proposal atau skripsi. Kemudian saya ingin berhasil dalam ujian itu. Jadi kita bisa membayangkan dari sekarang kondisi ujian besok itu. Besok saya ujian, kemudian saya presentasi dengan baik, kemudian saya mampu menyampaikan ide-ide saya, skripsi saya dengan baik, kemudian saya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen dengan baik. Itu yang terus kita tanamkan. Jadi sambil membayangkan kondisi itu seolah-olah sudah terjadi. Jadi kita bayangkan kita berdiri di depan podium ujian, kemudian kita bayangkan diri kita sudah presentasi dengan sangat bagus, kemudian menjawab pertanyaan dengan sangat bagus ya. Itu terus kita bayangkan, dan dalam ilmu hipnosis itu dipercaya bahwa, diyakini bahwa pikiran kita akan memprogram itu menjadi seolah-olah kondisi yang sudah kita alami. Sehingga besok ketika maju ke dalam ujian itu, hal itu akan otomatis terjadi. Ya, kita berdiri di podium dengan percaya diri, kemudian presentasikan ide skripsi atau apapun dengan sangat baik, kemudian menjawab pertanyaan dengan baik, itu pikiran kita sudah terprogram seperti itu. Itu yang saya maksud dengan visualisasi tadi, Pak. Pak Gus Bang ya. Dan ini menarik sekali pertanyaannya. Saya akan catat ini, bagaimana seni tari menjadi metode hipnosis. Menarik sekali. Terima kasih Pak Gus Bang, Pak Gusti. Tampaknya waktu sudah habis ya. Oke, terima kasih Bapak. Ini materinya sangat menarik dan ada beberapa peserta yang mungkin tidak bisa difasilitasi bertanya karena waktu yang terbatas. Bagus. Nanti sebelum ditutup saya boleh menyampaikan kalimat Iya. Jadi sebelum ini ditutup, silakan Bapak narasumber untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan dan sebagai penutup. Langsung penutup. Baik, terima kasih Pak Gusti.
Baik, saudara-saudara mahasiswa Undiksa dan sahabat-sahabat Undiksa yang bergabung dalam kegiatan kuliah Undiksa Berbagi pada sesi ini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum bisa saya jelaskan dengan lebih baik ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu lagi dan membicarakan materi ini secara lebih detail lagi. Dan akan menarik lagi kalau kita bisa kopi darat, langsung bertemu ya. Kita bisa mensimulasikan bagaimana hipnosis itu. Dan materi yang singkat ini hanya sebagian kecil dari konsep hipnosis yang ada. Jadi sebenarnya ada penjelasan yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk membahas ini. Dan tips tadi untuk self-hipnosis, saya berharap saudara-saudara mahasiswa, Bapak Ibu, sahabat Undiksa yang bergabung pada Undiksa Berbagi sesi ini bisa menerapkan. Dan saya siap dikontak apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan arahan secara pribadi mengenai metode self-hipnosis tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Terima kasih Pak Gus. Siapa yang menutup Pak Gus? Pak Gusti. Sudah Bapak yang tutup tadi. Jadi untuk Bapak Ibu peserta, silakan untuk mengisi survei di link yang sudah kami berikan. Dan untuk materi nanti bisa diunduh di laman Undiksa Berbagi dan sertifikat di laman Undiksa juga yang di link yang sudah kami berikan di chat Zoom. Oke, terima kasih Bapak narasumber untuk materinya. Mungkin bisa bergabung kembali di lain waktu. Terima kasih Pak Gusti. Ya. Om Santi 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 Om. Sukses. Santi Santi. Oke, terima kasih.